Oke, baik, di sini udah ada untuk printer DTF ya. Jadi sebelum untuk memulai cetakan, terlebih dahulu biasanya kita lakukan perawatan. Karena ini untuk perawatan itu wajib ya, tiap hari kita lakukan. Karena untuk tinta DTF sendiri, kalau misalkan itu jarang kita lakukan perawatan, itu biasanya ngendap ya tintanya. Karena untuk bubuk tinta seperti tinta putih itu biasanya ngendap ke bawah ya. Jadi patut kita lakukan perawatan. Jadi kita sedot dulu untuk tintanya sebelum kita memulai cetakan. Pastikan dulu tintanya ya teman-teman ya, tintanya itu terisi banyak, jangan sampai ada yang kurang. Terlebih dahulu kita kuncang dulu, kita kocok dulu ya. Ini udah kita siapkan seperti biasa suntikan, karena suntikan ini berbeda tinta, beda-beda ya suntikannya ya. Ini kita hidupkan, setelah itu kita cabut langsung di colokan belakang. Jadi agar ini ya headnya mudah kita geser. Kita buka dulu semuanya ya. Karena ini saya kan nggak punya meja teman-teman ya, jadi saya taruh di atas dalam rak kaos ya, rak baju. Jadi tempatnya agak sempit sedikit. Harusnya sih kalau saya saran harusnya di atas meja ya, yang cukup lebar, dan untuk space-nya itu lumayan untuk menaruh segala macam peralatan-peralatan ya. Oke, ini suntikan putih. Nah, pertama-tama kita pakaikan suntikan yang kuning dulu ya. Pertama-tama kita kuning dulu, kita sedot, tidak usah terlalu banyak. Jangan lupa kalau menyedot teman-teman harus buka dulu ya untuk impusnya. Jangan lupa dibuka dulu semuanya. Kenapa kita lakukan perawatan tiap hari? Karena untuk DTF itu sendiri risikonya sangat besar sekali ya. Apabila misalkan kita tidak lakukan perawatan tiap hari,
2 hari ya, itu sudah ngendap tintanya. Karena untuk tinta DTF sendiri itu karakternya beda ya, terutama yang tinta putih itu banyak bubuk ya, seperti bubuk halus gitu. Jadi kalau misalkan dia tidak dilakukan perawatan, tidak kita sedot, tidak kita kocok, itu dia akan mengendap dan juga akan mengeras ya. Setelah kita sedot, kita bersihkan ujungnya agar yang di tiang nozzle-nya itu tidak tidak melebar. Tinta DTF ini cepat keras ya teman-teman, jadi harus setiap hari dilakukan kocok dan perawatan sedot. Karena kalau misalkan dia mengendap, mengeras di dalam head itu, maka di headnya tidak bisa berjalan. Jadi pada saat kita melakukan print, tintanya nggak keluar. Karena pernah saya 2 hari teman-teman, dalam 3 hari, 2 hari tidak saya sedot dan sampai ke 3 hari itu dia ngendap. Nah itu kalau udah kebiasaan, maka di dalam headnya itu juga mampet. Nah itu berisiko lumayan agak fatal, karena kalau headnya sudah buntu, maka teman-teman harus ganti head. Untuk head sendiri itu lumayan mahal, harganya kisaran untuk yang biasa itu ada yang sampai dari 1.700.000 ya, sampai dengan harga hampir 3 juta ya. Jadi sayang kalau misalkan kita harus beli head mahal-mahal. Lebih baik kita lakukan luangkan waktu untuk perawatan. Karena kalau perawatan juga tidak terlalu memakan tenaga yang ekstra, juga tidak terlalu memakan biaya yang sangat banyak ya. Paling juga tintanya seberapa lah ya. Setelah itu kan harus kita cetak lagi teman-teman, ya ruginya nggak seberapa ya, daripada kita rugi head ya. Nah setelah kita sedot, kita kembalikan ke infusnya. Setelah ini kita bersihkan, karena biasanya di samping-samping sini dia mengeras ya, tinta putihnya tuh dia keras. Kalau teman-teman sampai berhari-hari ya, atau lebih daripada 4 hari, kalau misalkan headnya itu udah nggak bisa keluar, walaupun di cleansing nggak bisa keluar tintanya, teman-teman terpaksa harus melepas bagian headnya, dan teman-teman harus menyedotnya, atau teman-teman menshootnya atau ditembak ya di bagian headnya itu untuk bisa keluar. Terutama kita tembak menggunakan cleansing, atau biasanya disebut water cleansing, atau air untuk membersihkan tinta-tinta yang ada dalam head. Kemarin saya 3 hari ya tidak saya apa-apakan, tiba-tiba untuk tinta warna magentanya tidak keluar. Jadi kemarin tidak bisa saya print, udah berkali-kali saya cleansing di layar monitor juga tetap nggak keluar. Akhirnya terpaksa kemarin saya cabut ya, saya tembak pakai water cleansing. Nah itu sangat merepotkan, jadi lebih baik kita biasakan pemeriksaan rutin, dan kita lakukan pemeriksaan berkala. Pemeliharaan bagian tinta-tintanya ini kita sedot.
Sini saya banyak ya punya sedotan, jadi biar tidak bercampur. Karena perlu teman-teman ketahui, untuk tinta DTF itu sendiri satu hari tidak kita gunakan itu di dalam selang ya. Di dalam selang itu nih teman-teman, di dalam selang itu dia terdapat gelembung-gelembung udara. Kalau misalkan teman-teman bisa menggantinya dengan selang yang warna transparan, itu teman-teman pasti bisa lihat bahwa dalam satu hari tidak digunakan itu ada gelembung-gelembung udara ya. Ada udara di dalam selangnya. Artinya kalau misalkan ada udara di dalam selang itu kita tidak bisa ngeprint ya, alias tintanya nggak keluar. Jadi biar kita sedot agar selang itu terisi penuh. Di dampernya juga bisa terisi full sampai ke bagian headnya. Kalau tidak digunakan ya, tidak ada orderan, tidak ada print, minimal kita sedot atau kita print sekali-sekali ya, walaupun yang sedikit-sedikit lah. Kita coba print, kita hidupkan. Oke, setelah ini kita sedot selesai, kita kembalikan ke tempat infusnya, ke tabung infusnya ya, ke tabung tinta. Dan perlu teman-teman ingat, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jadi perlu teman-teman perhatikan kebersihan perawatannya. Jadi perlakuannya dengan santai, dengan penuh kehati-hatian, dan juga harus bersih ya teman-teman ya. Kalau masalah debu ya itu tidak terlalu mengapa, yang penting tintanya jangan sampai berhamburan kemana-mana. Yang saya perhatikan ya, banyak di luaran sana printernya kotor oleh karena tinta-tinta yang berhamburan. Jadi penting sekali teman-teman untuk memperhatikan kebersihan alat teman-teman dari sisa-sisa tinta-tinta. Jadi seperti biasa, habis kita lakukan pengembalian tinta, kita bersihkan samping-sampingnya. Agar terlihat masih bagus ya. Dan kita pun juga kalau melihat yang masih baru atau bersih itu juga semangat ya dalam bekerja. Oke, setelah itu kita tutup kembali. Jadi setelah tinta itu terisi penuh di selang ini sampai ke damper sini, nah baru nanti kita cleansing. Jadi kalau teman-teman mau awet untuk headnya agar tidak buntu ya, itu terutama sekali ya di bagian tinta putih ini, karena tinta putih itu ada bubuknya, itu yang biasanya cepat mampet. Jadi perlu kita lakukan pemeriksaan atau pemeliharaan secara berkala. Oke, setelah ini kita tutup. Nah, setelah itu kita kocok kembali ya teman-teman ya, agar tinta yang sudah kita kembalikan itu menjadi satu lagi. Kita kembalikan.
Oke, setelah itu kita coba hidupkan, kita colok kembali ya kabel powernya yang di bagian belakang. Oke, kita hidupkan. Oke, biarkan printer mendeteksi pad ya atau kertasnya. Oke, kalau printer khusus L1800 itu pertama kali kita hidupkan dia mencoba untuk meng-cleansing sendiri. Nah, karena terprogram kalau untuk L1800 dia meng-cleansing sendiri. Nah, setelah itu baru kita cleansing secara manual. Berbeda dengan yang model 1390 ya. Jadi kalau 1390 itu pertama dihidupkan dia tidak langsung cleansing. Jadi kita yang meng-cleansingkan. Nah, itu teman-teman bisa lihat di bagian spon bawah itu dia menyerap bagian tinta. Jadi dia prosesnya cleansing sendiri. Jadi biarkan tinta yang sudah bercampur, yang tidak tinta yang keruh tadi ya, kan kalau tintanya tidak kita sedot, tidak kita kocok, dia mengendap dan juga bening. Jadi yang sudah keruh itu tadi biar dia tersedot. Nah, itu bagian dalamnya ya teman-teman ya. Dia akan cleansing sendiri sampai dengan selesai. Nah, setelah itu baru kita lakukan cleansing manual. Untuk printer ini sendiri saya tidak menggunakan tidak menggunakan penekan pada pemasukan padnya. Saya menggunakan yang modul terbaru. Jadi modulnya ini bisa dimaju mundurkan. Oke, kita coba matikan, lalu kita hidupkan lagi powernya. Oke teman-teman, setelah kita hidupkan power untuk printernya, di sini kita coba buka untuk di bagian Acroritnya ya. Kita klik kanan, kita run administrator. Oke, untuk di sini untuk file yang kita siapkan udah ada. Jadi kita minimize dulu, kita coba lakukan kita coba lakukan cleansing manual. Kita printer scan L1800, kita manage printing reference,
kita maintenance. Sini kita lakukan head clean. Oke, kita mulai. Maka printer berjalan melakukan cleansing ya. Oke, jadi di sini untuk printernya udah melakukan cleansing secara manual. Jadi sampai selesai baru nanti kita coba cek cetak nozzle checknya. Untuk proses cleansing ini berkisar 1 menit ya, atau 1 menit lebih. Jadi kalau misalkan busa di bawahnya itu udah sudah menyedot ya tinta putihnya full di bagian bawah busanya, itu artinya tinta udah tersedot dengan secara merata, artinya tinta udah keluar semua ya. Kita tunggu sampai proses selesai baru kita nanti print nozzle check. Oke teman-teman, di sini saya coba menggunakan pad yang sudah kepotong ya untuk kita coba cek di nozzle checknya. Kita akan cek tintanya turun secara merata atau tidak. Kita gunakan yang sedikit aja ya, tidak usah yang pakai rolan. Oke, di sini langsung saya coba print nozzle check. Kita print. Oke, udah bergerak ya teman-teman ya. Kita coba cek untuk tintanya udah turun merata atau ada sebagian yang tidak terprint. Ya teman-teman bisa lihat di sini. Kelihatan enggak ya? Nah, di sini ya untuk bagian putihnya sudah terprint secara merata ya. Untuk di bagian magentanya juga ya, bagian magentanya juga full, di bagian cahayanya juga full, tinta putihnya juga full, di hitamnya cuma ada satu garis sedikit ya yang belum turun. Ini ada sisa bagian-bagian yang kemarin habis dibersihkan ya. Di bagian busanya itu ada bekas air printhead berjatuhan, jadi agak membocor sedikit. Kita coba cetak file yang akan kita cetak. Oke, untuk head pad yang sudah kita siapkan, udah kita masukkan, jadi kita tunggu cetakannya. Oke teman-teman, untuk filenya udah kita siapkan untuk kita cetak. Di sini udah saya klik OK. Jadi kita nunggu filenya terkirim ke data printer. Ya baik teman-teman, ini printernya udah berjalan. Kita sambil tunggu, sambil kita pantau untuk cetakannya. Karena untuk printer ini sendiri harus dipantau ya teman-teman ya. Jangan dibiarkan dia mencetak sendiri, karena padnya berisiko bisa jatuh kemana-mana.
Oke, filenya udah tercetak nih. Oke, kita progres. Kita tunggu sampai dia selesai.